بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di pagi yang sejuk ini, tidak ada untaian kata yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, untuk mengkaji serta mempelajari ayat-ayatnya. Karena tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membaca serta mempelajari ayat-ayatnya, kecuali akan turun kepada mereka rasa ketenangan, terliputi rahmat Allah dan malaikat akan mengelilinginya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, duduknya kita di majlis ilmu ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di hari Sabtu ini, di pagi setelah kita melaksanakan salat subuh, maka akan kami sampaikan sebuah tema yang insyaallah akan kita ambil faedahnya, akan kita ambil kandungan dari doa setelah kita melaksanakan salat subuh. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator, itu suatu doa yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita semua sebuah doa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan setelah beliau melaksanakan salat subuh. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha qala Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rawahu Ibnu Majah.
وفي الحديث الآخر كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Rawahu Ibnu Majah. Di sini disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha, itu tatkala di waktu paginya beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang halal, rizki yang thayyib, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Bahkan disebutkan di hadis yang lainnya, kana yaqulu idza shalla subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat subuh, beliau pun senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah merupakan doa yang sangat agung, doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim dan sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan doa ini setelah melaksanakan salat subuh atau di waktu zikir pagi kita. Jangan sampai kita tidak mengucapkan doa ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mengucapkan doa ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya doa ini antum semuanya sudah hafal. Doa ini antum semuanya insyaallah sudah mengamalkannya setiap hari. Akan tetapi cobalah kita renungi dan kita pahami doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tadi. Kita harus mengupas satu persatu isi kandungan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Doa tersebut seolah-olah memberitahukan kepada kita bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaknya yaitu tidak lepas dari tiga keadaan ini. Seorang muslim hendaknya jangan lepas dari tiga perkara ini. Dan doa ini juga adalah merupakan tiga wasiat Rasulullah SAW. Disebutkan dalam doa tersebut yang pertama yang akan kita kupas mengenai doa tersebut, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim dan muslimah diperintahkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu mereka akan mengetahui agamanya, yaitu agama Islam. Dengan menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, ilmu yang betul-betul bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan seseorang tidak akan bisa melaksanakan agamanya. Kita tidak akan mungkin melaksanakan agama kita dengan benar. Kita tidak akan mungkin menjalankan ibadah-ibadah setiap harinya kecuali dengan mengetahui, kecuali dengan menuntut ilmu syar'i, ilmu yang betul-betul bersumber berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menurut pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu generasi para salafus salih. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, bahwasanya menuntut ilmu di sini adalah suatu kewajiban. Maka barang siapa
yang mengaku muslim dan muslimah, apabila dia tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau menuntut ilmu syar'i, maka pada hakikatnya dia sedang mendekatkan dirinya ke dalam api neraka. Begitu halnya ma'asyiral muslimin, apabila seseorang muslim tatkala sudah memperoleh ilmu agama, sudah paham terhadap ilmu syar'i, akan tetapi ilmu tersebut tidak diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari, seperti halnya orang tersebut mencampakkan dirinya ke dalam api neraka juga. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya terus kita menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka di situ ikhwan wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, di situ disebutkan muslim, maka mencakup muslim dan muslimah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW terus meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin ilmunya pas-pasan, kita mungkin menuntut ilmunya jarang-jarang, kemudian kita tidak mau berdoa kepada Allah? Ini musibah. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ditambahkan ilmu yang betul-betul bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat ma'asyiral muslimin adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan ilmu-ilmu yang menyesatkan kita, bukan ilmu-ilmu perdukunan, ilmu paranormal, atau ilmu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Hendaknya ilmu yang kita kaji supaya ilmu kita bermanfaat, baik di kehidupan di dunia kita, lebih-lebih di kehidupan akhirat, yaitu hendaknya kita menuntut ilmu syar'i. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup di dunia tanpa adanya ilmu bagaikan malam yang gelap gulita. Kita tidak akan mengetahui arah mana yang akan kita tempuh. Kita tidak akan mengetahui jalan mana yang akan kita tuju. Akan tetapi apabila kita menuntut ilmu, maka bagaikan lentera di malam hari, kita akan mengetahui jalan mana yang akan kita tempuh. Kita akan mengetahui arah mana yang akan kita tuju. Jadi tujuannya itu jelas, Pak, kalau kita berilmu. Namun apabila kita tidak berilmu, kita tidak mengetahui ilmu syar'i, maka kita tidak akan mengetahui jalan mana yang akan kita tempuh. Kita tidak mengetahui bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang bermanfaat adalah suatu jalan yang akan mengantarkan kepada kita keselamatan dan kebahagiaan. Ilmu yang bermanfaat itulah yang akan bermanfaat di alam kubur nanti. Ketika kita sendirian di alam kubur, ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu amalan yang bermanfaat lagi di alam kubur yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah ma'asyiral muslimin, sabda Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatun jariyah, wa 'ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salih yad'u lahu." Jika seseorang manusia itu meninggal dunia, maka pahalanya atau pahala amalnya terputus. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara ini. Yaitu apa? Shadaqatun jariyah,
shadaqah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat, wa waladun salih yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakannya. Maka inilah ma'asyiral muslimin, bahwasanya ilmu yang bermanfaat di sini ilmu yang akan menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan perlu kita ketahui bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik muamalah kita, berinteraksi dengan orang lain, kemudian ilmu bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Itu ilmu yang bermanfaat yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang menyebabkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang menimbulkan tawadhu, ilmu yang menimbulkan inabah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang menuntut ilmu kemudian dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya terus kita menuntut ilmu dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun bermanfaat untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan hadis di atas menunjukkan bahwasanya memberikan isyarat kepada kita semua agar di dalam setiap harinya kita hendaknya jangan lepas dari menuntut ilmu syar'i. Karena alhamdulillah banyak sekali kita bisa mendapatkan faedah-faedah dari ilmu. Kita bisa mengkaji, menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid-masjid, di majelis-majelis ta'lim, maupun kita gunakan media-media sosial yang ada. Kita gali ilmu yang betul-betul bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW senantiasa meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bukankah ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan menyelamatkan kita nanti? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti, yang bisa menjauhkan kita dari api neraka. Itu adalah ilmu agama, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui wahyunya. Adapun menuntut ilmu dunia seperti ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kedokteran, kemudian ilmu IPA dan lain-lain yang menunjukkan ilmu agama, itu hukumnya mubah. Boleh-boleh saja kita menggali atau menuntut ilmu, mencari ilmu, mempelajari suatu ilmu dunia, itu hukumnya mubah. Akan tetapi di dalam ilmu dunia di sini tidak ada, tidak ada sesempurna dengan ilmu akhirat, yaitu ilmu agama. Karena ilmu agama di sini adalah ilmu yang akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk jalannya menuju surga. Maka ma'asyiral muslimin, apabila kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mendambakan surganya Allah Subhanahu wa taala, teruslah kaji ilmu. Teruslah kita mengkaji ilmu agama. Jangan sampai kita lepas dari ilmu agama. Alhamdulillah, di masjid yang sama-sama kita cintai ini
diadakan kajian-kajian setiap Sabtu dan Ahadnya. Terus hadiri majelis ilmu ini, karena insyaallah ilmu yang akan kita peroleh menjadikan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sungguh sangat merugi bagi orang yang tidak mau menuntut ilmu agama, enggan untuk menuntut ilmu syar'i, dan berpaling dari mempelajari ilmu agama. Terkadang kita bisa melihat banyak kaum muslimin yang mereka lebih bangga dengan ilmu dunianya, mereka bangga dengan ilmu kedokterannya, mereka bangga dengan ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Akan tetapi mereka tidak mau menuntut ilmu, mereka enggan untuk menuntut ilmu agama. Karena di antara sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu pandai terhadap ilmu tentang dunia namun bodoh terhadap ilmu agama. Ini adalah merupakan yaitu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dunia dia menguasai, akan tetapi ilmu agama dia tidak paham sama sekali. Maka ini adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mempelajari ilmu dunia, mempelajari ilmu-ilmu tentang keduniaan, silakan. Akan tetapi hendaknya diimbangi dan jangan sampai lupa kita menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Maka ma'asyiral muslimin, inilah Rasulullah SAW senantiasa meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kandungan doa Rasulullah SAW yang kedua, yang beliau SAW senantiasa meminta kepada Allah setelah sholat subuh atau di waktu subuh, di waktu zikir pagi. Beliau SAW meminta warizqan thayyiban. Ya Allah, aku meminta kepadamu rizki yang halal, rizki yang thayyib. Karena rizki yang halal dan baik adalah rizki yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini, supaya kita di dalam menjalani hidup ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenyamanan, ketenangan. Berbeda halnya tatkala kita mendapatkan rizki yang tidak barokah, rizki yang tidak halal, rizki yang diambil dari merampas orang, maka rizki tersebut tidak barokah, bahkan justru akan menimbulkan keresahan di dalam diri kita. Berbeda halnya ma'asyiral muslimin, apabila kita mendapatkan rizki yang barokah, rizki yang halal, rizki yang thayyib, maka di dalam menjalani kehidupan ini, kehidupan yang akan tenang, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, rizki yang haram hanya akan mencabut keberkahan di dalam kehidupan kita. Rizki yang haram akan menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, rambutnya kusut berdebu, kemudian sambil mengadahkan tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, bagaimana mungkin doa-doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram? Maka doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, teruslah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di awal pembukaan kita, di awal kita membuka di pagi hari kita, mendapatkan rizki yang halal, rizki yang thayyib, rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW meminta kepada Allah mendapatkan rizki yang halal. Dan doa ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mencari rizki yang halal. Terkadang Pak ya, di antara kita kurang peduli
Bahkan mengatakan, ada sebagian orang mengatakan mencari rizki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini adalah merupakan perkataan-perkataan yang bodoh. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghamparkan rizkinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizkinya bagi orang-orang yang mau meminta dan bagi orang-orang yang senantiasa yaitu bekerja keras untuk mencari rizki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal Ibnu Abbas beliau berkata, "Talabul halal jihadun." Yaitu mencari rizki yang halal itu adalah merupakan jihad di jalan Allah. Maka tatkala kita bekerja atau mungkin mencari nafkah dengan berdagang dan lain sebagainya, itu pada hakikatnya kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupi anak istri kita, untuk yaitu memberikan rezeki kepada diri kita sendiri agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Islam sudah mengatur di dalam mencari rezeki, dan Islam sudah mengatur bagaimana tata caranya agar kita mendapatkan rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dan di antara kunci-kunci kita mendapatkan rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa? Agar kita mendapatkan rizki yang barokah, rizki yang halal, dibukakan pintu-pintu rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar, Pak Bu, ya. Bagaimana mungkin tatkala kita contohnya di sini tatkala kita mencari rezeki, kita bekerja, kemudian juga kita berdagang, contohnya di sini kok seret banget gitu. Kok enggak mendapatkan, kok enggak ada yang beli. Maka hendaknya kita introspeksi terhadap diri kita. Mungkin kita kurang istighfar, kita kurang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kurang mengucapkan astaghfirullah. Padahal disebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, innahu kana ghaffar, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Ini Pak Bu, kalau kita beristighfar kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit, Pak. Cobalah ma'asyiral muslimin, apabila kita tidak diturunkan hujan dari langit, musimnya musim panas, musim kemarau di sini, tentunya kita akan kekeringan, Pak. Tentunya hewan-hewan pun akan mati, tumbuh-tumbuhan pun akan mati. Begitu halnya kita manusia, kita membutuhkan air. Lalu kita tidak mau beristighfar kepada Allah, kita sombong dengan harta kita, kita sombong dengan kedudukan kita, tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit? Maka yang pertama di sini bahwasanya istighfar di samping membukakan pintu-pintu rezeki, istighfar di sini juga akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita.
Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rizkinya dari langit, yaitu hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk sebab turunnya rizki agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebagaimana dikatakan oleh Talaq bin Habib, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi 'ala nuri min Allah, tarju thawab Allah. Takwa dalam arti engkau senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan cahaya, berdasarkan ilmu, karena mengharap pahala darinya. Wa tatraka ma'siyatallahi 'ala nuri min Allah, tarju thawab Allah. Serta engkau menjauhi segala bentuk larangan-larangannya berdasarkan cahaya karena takut dengan azabnya. Ini adalah takwa. Dan takwa adalah merupakan kunci dari pembuka rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengadakan baginya jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kuncinya apa Pak Bu? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Pak Bu. Dan rizki di sini tidak bisa dikalkulasikan ya, dengan hitungan-hitungan kita Pak ya. Mungkin kalau hitungan matematika 1 ditambah 1 berapa? 2. Akan tetapi hitungan Allah Subhanahu wa taala itu lain. Bisa jadi 1 ditambah 1 jadi berapa? Bisa berapa? Bisa miliaran, atau bisa jutaan, bisa jadi ya. Mungkin ya, tatkala kita mungkin dalam keadaan tidak memiliki harta, dalam keadaan miskin, kemudian kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizkinya, rizki yang tidak disangka-sangka Pak ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rizkinya buat kita semua, yaitu dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal Pak Bu ya. Jadi tawakal di sini bukan berarti pasrah diam saja di rumah, enggak seperti itu. Tawakal di sini adalah berusaha terlebih dahulu, baru hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la ruziqtum kama turzaqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana rizki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Itu burung Pak Bu ya. Burung saja diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha enggak Pak burung? Berusaha. Berangkat di waktu pagi, dia mencari rizki ke sana kemari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rizkinya dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Lalu bagaimana apabila kita tidak mau mencari rizki, berdiam saja di rumah di sini, tidak mau di sini meminta kepada Allah atau tidak mau berusaha untuk mendapatkan rizki? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizkinya? Kecuali mungkin ketika sudah di rumah sudah dijamin ya, mungkin sudah mendapatkan dana pensiunan dan sebagainya, contohnya seperti itu. Silakan, akan tetapi tetap berusaha di sini ya, tetap berusaha. Karena rizki di sini tidak hanya sebatas rizki berupa harta benda, Pak.
bukan hanya sebatas rizki uang atau makanan, udara yang kita hirup pun itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan pun rizki dari Allah, ya. Kita bisa contohnya melihat rizki dari Allah. Maka tatkala kita ingin badan kita sehat, bukan berarti diam saja di rumah Pak Bu, ya. Ikhtiarnya apa? Olahraga yang mungkin setiap Sabtu Ahad kita keluar untuk olahraga supaya mendapatkan rizki dari Allah. Berupa apa? Badan sehat, ya. Mata sehat, kemudian udara yang kita hirup menjadi udara yang sehat sehingga akan menimbulkan sehat badan kita. Itu pun juga merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita terus sambung silaturahmi. Ini termasuk pintu-pintu rizki yang akan membukakan pintu rizki buat kita, yaitu senantiasa menyambung tali silaturahmi. Ya, jangan sampai kita putus untuk berkunjung ke saudara-saudara kita, berkunjung ke teman-teman kita sesama kaum muslimin, jangan sampai putus, ya. Minimal alhamdulillah kita di era, ya, globalisasi ini atau di era elektronik ini kita bisa menyambung tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang jauh, ya, dengan telepon, lihat WA maupun media-media sosial yang lainnya, meskipun kita tidak bisa berkunjung secara langsung. Karena ikhwazani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yas'alahu fi athari falyasil rahimah." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai putus, Pak, ya. Maka dengan kita bersilaturahmi ke saudara-saudara kita, maka akan membukakan pintu-pintu rizkinya. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, ya, hendaknya kita gemar bersedekah, Pak Bu. Jangan pelit dengan harta kita. Karena dengan kita bersedekah, Allah Subhanahu wa taala justru akan menambah harta kita. Jadi jangan khawatir tatkala kita mengeluarkan infak, sedekah, kemudian kita mengeluarkan zakat kita, maka jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya, ya. Maka apabila antum di sini bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan yang lebih baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Pingin bukti, Pak? Coba untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Pasti, Pak, Allah akan ganti yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih dari itu. Contohnya untuk berinfak, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin, ya, berinfak di hari Jumat atau berinfak di kajian-kajian, berinfak melalui yayasan-yayasan, menyantuni anak yatim dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik. Antum pernah enggak, Pak Bu, berinfak dengan nominal yang sedikit, namun Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik? Pernah enggak? Pernah, Pak Bu? Kalau saya pernah, Pak, ya. Mungkin tidak hanya sekali dua kali, ya. Sering hal tersebut. Ya, tatkala mungkin ketika kita dalam keadaan susah. Ini contohnya ketika saya dalam keadaan tidak punya uang sama sekali. Punya uang cuma 5.000, ya. 5.000 di kantong. Hari Jumat, ya, saya masukkan ke kotak infak. Bismillah, semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Kemudian beberapa waktu, ya, beberapa jam akhirnya ditelepon, Ustaz, nomor rekeningnya berapa? Nah, kemudian ditransferlah, ya, uang tersebut tidak tanggung-tanggung di sini, ya. Yaitu sampai ditransfer di sini 500.000. Berapa? 5.000 jadi 500.000. Berapa kali lipat, Pak? Nah, ini contoh saja, contoh terkecil, ya. Kita apabila infak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, betul-betul niat ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi orang jangan pelit, ya. Keluarkan harta. Karena apa? Harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah harta yang kita sedekahkan.
harta yang kita infakkan, Pak. Karena harta di sini ada 3. Yang pertama, harta yang kita makan. Harta yang kita makan keluarnya jadi apa, Pak? Kotoran. Sudah habis begitu saja. Kemudian yang kedua, harta yang kita tinggalkan untuk siapa? Ahli waris kita. Dan yang ketiga adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan. Maka itulah harta kita sebenarnya. Maka apabila kita ingin mendapatkan harta yang sebenarnya, ya, adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut miskin karena sedekah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu rizkinya apabila kita gemar bersedekah. Ini ya ikhwan wal akhwati fillah azani Allah wa yakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah warizqan thayyiba, rizki yang halal. Kemudian yang ketiga, sampai jam berapa, Pak? Jam 6. Jam 6 lewat subuh. Toyib, sedikit lagi ya. Kita kupas di sini. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat subuh. Yang ketiga, permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melaksanakan salat subuh, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu amalan yang diterima. Wa amalan mutaqabbala ay as'aluka ya Allah an takuna a'mali min ta'atin wa ibadatin wa muamalatin maqbulah indaka. Maksudnya apa di sini? Itu saya minta kepadamu ya Allah, ya, dengan berdoa kepadamu supaya amalan-amalan, ya, amalan-amalan di sini baik amalan-amalan berupa ibadah maupun amalan berupa muamalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Azza wa Jalla la yaqbalu minal a'mali illa ma kana khalisan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan apabila amalan tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Percuma Pak Bu, ya, kita melaksanakan suatu amalan apabila amalan tersebut tidak ikhlas karena Allah, maka amalannya tersebut tertolak di sini. Begitu halnya, ya, tidak cuma ikhlas saja. Suatu amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua Bapak Bu, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, di dalam beramal. Maka kedua-duanya harus digandengkan, ikhlas dan ittiba. Kalau kita ikhlas saja tanpa yaitu ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima amalan kita. Begitu halnya tatkala kita melaksanakan suatu amalan, ya, melaksanakan suatu amalan di sini mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ikhlas, tidak akan diterima. Atau ikhlas tetapi tidak mengikuti contoh, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak di sini. Maka ya ikhwah wal akhwati fillah azani Allah wa yakum, kita berusaha untuk menggapai amalan yang diterima. Tentunya kita itu harusnya khawatir, Pak. Khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan soleh kita. Kita sudah melakukan amalan-amalan ibadah, berapa tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir kalau Allah sudah tidak menerima amalan-amalan kita. Maka ma'asyiral muslimin, bagaimana agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hendaknya betul-betul ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seseorang dengan beramal saleh malah menjadikan dia bangga terhadap dirinya, sombong. Wah, saya ini sudah haji puluhan tahun,
Saya ini sudah haji, saya ini sudah sholat qiyamul lail setiap harinya. Bahkan di media sosial, di WhatsApp statusnya apa? Foto sajadah malam-malam jam 3. Gak perlu gak perlu pakai status di situ apa? Di foto sajadahnya tengah malam setengah 3 atau jam 3. Nah, gak perlu di sini. Karena akan apa? Hilang keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah berhaji. Contohnya apa? Ingin dipanggil Pak Haji. Kalau gak dipanggil Pak Haji bagaimana? Marah. Karena apa? Sudah merasa mengeluarkan uang puluhan juta. Ini muskilah ya. Maka hendaknya ketika kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bersedekah, maka hendaknya kita apa? Ikhlas betul-betul karena Allah, bukan ingin dipuji oleh orang lain. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian berinfak atau bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya enggak perlu apa? Enggak perlu lihat. Bukan berarti kalau sedekah tangan kirinya diumpetin, enggak perlu. Akan tetapi maksudnya apa? Tidak boleh riya, ya. Tidak boleh pamer sedekahnya, pamer hajinya, pamer qiyamul lail. Ini hati-hati, Pak. Atau pamer puasanya. Ini makanya kadang-kadang di grup ini sering sekali ya, saya lihat, Masya Allah ya. Kalau tujuannya ini bahaya sekali ya. Karena apa? Akan menghilangkan keikhlasan. Cobalah kalau antum ingin menasihati, kalau antum ingin memberikan contoh terhadap orang lain ya, maka cukup japri saja kali ya. Enggak usah perlu di grup ya. Kadang-kadang di grup di sini di foto ini, foto segala macam. Ini takut apa? Keikhlasannya tidak terjaga di sini. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ya, hendaknya kita terus ya, menggapai amalan yang diterima. Dahulu Abdullah bin Umar saja beliau mengatakan, kalau aku tahu salatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Ya, ini. Jadi kalaulah aku tahu salatku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik aku sukai daripada dunia seisinya. Maka ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwasanya amalan yang diterima itu betul-betul amalan yang hendaknya kita kejar. Sekali lagi, amalan yang diterima di sini syaratnya apa? Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Ayyul ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa yakum. Ini kandungan doa Rasulullah SAW setelah beliau melaksanakan sholat subuh atau tatkala di waktu paginya. Maka jangan sampai lupa Bapak Ibu ya, sebelum mengawali aktivitas kita hendaknya kita memohon kepada Allah dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, dan terus praktekkan doa ini. Jangan sampai tidak membaca doa ini di waktu pagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Atau cukup? Ada pertanyaan atau cukup aja? Sebenarnya kalau pertanyaan selalu diam gitu. Kecuali ada usul ya diwakilkan. Terus saya satu pertanyaan. Satu ya. Tapi udah jam 8. Tadi Ustaz bilang kalau kita berserta, itu jangan dipamerkan gitu ya. Nah itu kalau misalnya kita terlanjur ya bergaya-gaya itu bagaimana Ustaz? Terlanjur apa? Terlanjur itu bukan saya. Kalau misalnya ada seorang terlanjur, wah pamer hartanya, pamer sedekahnya. Wah, pokoknya wah. Masya Allah.
Apabila seseorang di sini sudah terlanjur mengumumkan, contohnya di sini ketika di masjid menyumbang 1 miliar atau 1 M, pokoknya dana infak atau sedekah yang saya infakkan ke masjid harus diumumkan. Kalau tidak diumumkan, saya tidak akan nyumbang lagi. Nah, seperti itu. Bagi ikhwan azani Allah wa yakum, ini muskilah ya. Maka hendaknya tatkala seseorang sudah terlanjur mungkin membangga-banggakan sedekahnya, kemudian membangga-banggakan infaknya di jalan Allah, maka hendaknya beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata berinfak dan bersedekah dengan membangga-banggakan diri itu perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan di sini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan tersebut adalah riya, dan riya disebutkan halnya yaitu syirik kecil ya. Bahwasanya syirik kecil di sini adalah riya, yaitu pamer sedekah, pamer infak. Maka hendaknya orang tersebut dikasih nasihat, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah dia telah berlalu. Namun ketika ingin bersedekah, berinfak, cukuplah hanya diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Oleh karena itu Bapak Ibu, hendaknya kita memiliki amalan yang spesial. Apa itu amalan spesial? Amalan yang di situ hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Karena dengan kita memiliki amalan yang spesial ini, betul-betul orang lain tidak tahu, maka apabila kita mendapati kesusahan atau mungkin kita terjebak dalam kesulitan yang sangat luar biasa, maka berwasilahlah dengan amalan tersebut yang hanya diri antum sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Allah akan menolong dan membantu kita, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik, karena waktunya sudah syuruk ya. Dan saya cukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri saya yang dhaif ini dan dari syaitan. Demikian kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.